Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya, dikisahkan pada tahun 1958 di negara Cina dibuat peraturan untuk membasmi 4 hewan pengganggu. Dan salah satu di antaranya adalah burung emprit. Seorang peneliti menarik kesimpulan bahwa 1 ekor emprit bisa memakan 4,5 kg biji gandum atau beras atau gabah atau padi atau biji-bijian yang lain. Dan saat itu diperkirakan jumlah burung emprit di negara Cina sekitar 2 miliar lebih. Yang artinya kerugian yang disebabkan oleh burung emprit itu bisa untuk memberi makan 60 juta orang. Karena itulah burung emprit harus dibasmi. Rakyat Cina dimobilisasi untuk membunuh burung emprit. Rakyat Cina membunuh burung emprit dengan cara ditembak. Tapi ada cara unik yang digunakan, yaitu memukul pot dan panci atau benda lain yang menghasilkan bunyi untuk menakut-nakuti burung emprit sehingga burung emprit kelelahan terbang dan akhirnya mati. Tidak lupa mereka juga menghancurkan sarang burung emprit dan memecahkan telur-telurnya. Pembunuhan burung emprit membuat populasinya hampir punah saat itu. Tercatat ada sekitar 600 juta burung emprit yang terbunuh. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah hasil panen meningkat? Ternyata tidak. Justru bencana berikutnya datang. 1 tahun setelah pembunuhan burung emprit muncul bencana baru, yaitu meningkatnya populasi serangga dan belalang karena predator alaminya telah habis dibunuh manusia. Ternyata burung emprit tidak hanya memakan biji-bijian, tetapi juga serangga termasuk belalang. Dibunuhnya burung emprit menjadi kacaunya sebuah rantai makanan sehingga jutaan serangga dan belalang dengan mudah memakan hasil pertanian. Hal tersebut membuat bahan produksi pertanian anjlok dan bencana kelaparan dimulai. Bencana kelaparan 4 tahun Cina mulai tahun 1958 hingga 1962 mampu membunuh 15 juta korban jiwa. Data ini merupakan data yang dirilis pemerintah Cina. Sedangkan menurut para ilmuwan, korban jiwa lebih dari data tersebut, yaitu antara 45 hingga 78 juta korban. Di masa bencana kelaparan ini terjadi praktek kanibalisme untuk demi bertahan hidup. Ada anak memakan orang tua memakan anak, tetangga memakan tetangga, teman-teman memakan teman-temannya yang lain. Selain itu terjadi juga perampokan yang mana perampok juga memakan para penghuni rumah. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Yang Jinsen menyebutkan bahwa ada 36 juta kasus kematian karena kanibalisme. Dari sini pemerintah Cina kemudian sadar bahwa membasmi burung emprit ternyata justru menghancurkan mereka sendiri. Yang korban jiwanya bahkan melebihi jumlah korban perang besar sekalipun. Akhirnya di tahun 1962 mereka mengimpor burung emprit dari Rusia sebanyak 250.000 untuk mengendalikan kekacauan alam karena telah memusnahkan burung emprit sebelumnya. Intinya, segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti berguna. Hewan kecil yang mungkin kelihatan tidak penting atau bahkan beberapa serangga dianggap pengganggu bagi manusia. Namun, jika punah, ternyata ini memberi dampak di kehidupan di bumi. Manusia yang sok berkuasa, sombong, merasa paling berkuasa ini ternyata hidupnya bergantung pada seluruh serangga-serangga kecil yang ada di bumi ini. Fakta ilmu pengetahuan menunjukkan jika seluruh spesies serangga di bumi ini punah, manusia akan ikut punah.
Sebaliknya, jika seluruh manusia di muka bumi ini punah, serangga tetap akan bisa hidup tanpa kita. Maka apalah yang patut kita sombongkan dari kita ini yang lemah? Tugas kita di dunia ini hanya untuk menyembah Allah. Lalu kenapa kita masih merasa sombong, tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, tidak mau membayar zakat dari harta yang kita miliki? Padahal satu-satunya alasan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Semoga kisah ini bisa menjadi refleksi bagi kita, agar kita lebih baik dan selalu lebih baik, tidak meninggalkan sholat kita lebih rajin mengerjakan seluruh atau semua perintah-perintah Allah, dan kita menjadi insan yang bertakwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.